Polisi tetapkan 3 orang tersangka pengrusakan ambulans di Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Pengrusakan ambulans terjadi karena isu hoaks jenazah dalam ambulans telah diambil sebagian organ tubuhnya. Inilah rekaman video terjadinya kericuhan dan perusakan ambulans yang membawa jenazah COVID-19 di Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur 25 Juli silam. Perusakan dipicu beredarnya hoaks bahwa kondisi jenazah di dalam ambulans tidak utuh. Hasil pendalaman, jajaran Polres Jember telah menetapkan 3 orang pelaku perusakan sebagai tersangka. Ketiganya terbukti melakukan perusakan dengan melempar dan memecah kaca serta merusak peralatan medis di dalam ambulans. Jadi kita sudah menetapkan sementara 3 orang tersangka dari hasil proses pemeriksaan mendalam yang berkaitan dengan pengerusakan mobil ambulan. Jadi para tersangka ini memang ikut juga merusak mobil, diantaranya mungkin ada yang memukul bodi, memecahkan kaca dan merusak tabung oksigen yang ada di dalam mobil ambulan itu. Terkait kasus perusakan ini, polisi masih terus mendalami dan tidak tertutup kemungkinan akan adanya penetapan tersangka baru. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Korban dugaan kasus penipuan investasi bodong terlibat cekcok dan adu mulut dengan anggota Polsek Melongo, Jepara, Jawa Tengah. Video cekcok ini pun viral di media sosial. Cuma mau bawa, tapi kamu memegang. Hah? Kamu pukul suamiku. Inilah video adu mulut antara anggota Polsek Melongo, Jepara dengan sejumlah warga yang diduga menjadi korban kasus penipuan investasi. Tak hanya adu mulut, dari rekaman video terdengar warga memprotes tindakan arogan personel polisi. Pasca viralnya video, Kapolres Jepara langsung memanggil pihak warga dan personel polisi yang terlibat cekcok. Mediasi dilakukan untuk menjernihkan masalah dan menghindari dampak yang tak diinginkan. Sedang melakukan pengamanan toko emas, kemudian adanya keributan dalam arti masyarakat itu yang akan membuka paksa ataupun ada rencana untuk mengambil barang dari diduga pelaku investasi itu. Nah, ini dilakukan pencegahan oleh anggota. Namun terjadi cekcok adu mulut dan anggota menepuk bahu dari. Emangnya suamiku buka. Dari hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan dan tidak memperpanjang masalah. Kenapa kamu mukul suamiku? Dugaan kasus investasi bodong ini mencuat setelah para korban berdatangan ke rumah YA, terduga pelaku penipuan, guna meminta pengembalian uang. Petugas telah memasang garis polisi di rumah YA yang saat ini melarikan diri. Kasus ini belum bisa ditangani pihak kepolisian lantaran belum ada korban yang melapor dengan membawa alat bukti. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Polrestabes Palembang berhasil meringkus 2 pelaku bajing loncat. Para pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena mencoba kabur saat ditangkap. Aksi bajing loncat yang meresahkan warga ini terekam di kamera ponsel warga beberapa waktu lalu dan sempat ramai di media sosial. Berdasarkan video yang ramai beredar, unit Ranmor Polrestabes Palembang langsung menyelidiki kedua pelaku yang meresahkan warga. Saat beraksi, polisi berhasil mengamankan kedua pelaku, Denny Saputra 36 tahun dan Eriko 35 tahun. Keduanya terpaksa dilumpuhkan petugas dengan tembakan pada kakinya karena mencoba kabur ketika akan ditangkap. Kami cek, kami tanya interogasi dari pelaku, ternyata dia juga pernah melakukan penjamretan atau 365 di beberapa tempat di wilayah Polrestabes Palembang. Kami pengembangan dan berhasil mendapat kawannya yang untuk melakukan aksi penjamretan, ini panggilannya Keling. Berdasarkan keterangan polisi, keduanya beraksi mengincar mobil truk membawa barang ke pasar induk Jakabaring. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 kantong besar cabai dan 1 kantong bawang putih. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Teror wafer berisi serpian silet dan paku menggegerkan warga Jember, Jawa Timur. Wafer berisi serpian silet ini dikirim orang tak dikenal kepada seorang anak yang sedang bermain di depan rumahnya.
Di depan rumah Muhammad Yasin, warga Jalan Cumpedak, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember inilah 3 buah wafer yang ternyata berisi serpihan silet dan paku dilempar orang tak dikenal. Saat kejadian berlangsung, anak perempuan Muhammad Yasin sedang bermain di depan rumah. Kemudian ia mendapati 3 buah wafer ini merobek bungkusnya untuk dimakan. Baru akan menggigit, anak ini mendapati wafer tersebut keras dan terdapat benda mirip silet dan paku. Muhammad Yasin yang mengetahui ini pun langsung merobek dan memeriksa 2 wafer yang lain dan ternyata semuanya berisi serpihan silet, paku dan juga staples. Temuan itu pun kemudian langsung dilaporkan ke Polres Jember. Si adik ini main di luar, nah kitanya ada yang memanggil, dikasih wafer 3, tapi karena adiknya takut, akhirnya wafernya itu dilempar di teras, sehingga diambil sama adiknya, pas dibuka 1 dimakan sampai belum sempat ditelan, belum sempat dikunyah, kok keras, yaitu pas dimuntahkan itu. Kita akan koordinasi dengan Polsek juga, Polsek Patrang, di mana hal tersebut juga diketahui oleh orang tua si anak yang pada saat memakan itu ada benda keras yang kemudian setelah dilepeh ataupun diteliti lebih lanjut ternyata ada potongan silet dan staples. Kita masih cari pelakunya. Polisi kini tengah menyelidiki agar menemukan siapa pengirim teror wafer ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pasien COVID-19 yang sempat viral setelah dikeroyok warga dengan bambu di Toba, Sumatera Utara, meninggal dunia. Salamat sianipar pasien positif COVID-19 di Toba, Sumatera Utara yang sempat viral karena dianiaya warga dengan bambu meninggal dunia Minggu sore. Salamat meninggal di RSUP Adam Malik Medan saat dalam perawatan. Sebelumnya video Salamat yang dikeroyok warga dengan bambu viral di media sosial karena kabur dari isolasi dan berusaha menulari virus ke warga. Salamat kabur karena tidak betah di tempat isolasi yang dekat kandang kerbau tanpa adanya listrik dan air. Saat kabur, Salamat berusaha memeluk bidan desa yang membujuknya untuk kembali ke tempat isolasi. Tempat isolasi yang bersebelahan dengan kandang kerbau sudah disetujui oleh kepala desa, bidan desa, dan keluarga karena minimnya fasilitas yang tersedia. Perpanjangan masa PPKM, warga Subang, Jawa Barat mulai menjual barang berharga miliknya. Toko emas mulai ramai diserbu warga yang ingin menjual emasnya. Toko emas yang berada di Pantura ini ramai dipenuhi ibu-ibu tiap harinya. Mereka bukan ingin membeli emas, melainkan menjual emas miliknya. Sebagian besar warga menjual emas demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kondisi ini mulai terjadi setelah pemerintah memperpanjang PPKM darurat menjadi PPKM level 4 sejak akhir Juli kemarin. Sebelumnya, Subang merupakan daerah yang memberlakukan PPKM level 3. Namun kini kembali masuk ke PPKM level 4. PPKM level 3 dan 4 Presiden Jokowi hingga tanggal 9 Agustus 2021. Setelah mendapatkan lisensi layanan perbankan digital dari Otoritas Jasa Keuangan, Motion Banking terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya. Aplikasi milik PT Bank MNC Internasional Tbk ini mengeluarkan fitur terbarunya yang dapat mengotomatisasikan ikon proses verifikasi calon nasabah dengan lebih cepat dan bisa dilakukan 24 jam tanpa libur. Motion Banking resmi merilis fitur terbarunya yakni Fully Biometric Digital Onboarding and Artificial Intelligence. Teknologi ini akan membuat proses pembuatan rekening menjadi lebih cepat dan bisa dilakukan dengan jumlah yang tidak terbatas. Calon nasabah hanya diminta untuk mengisi data pribadi dan melakukan selfie dengan KTP elektronik tanpa perlu melalui tahapan video call dengan agen Motion Banking. Bahkan proses pembuatan rekening bisa dilakukan 24 jam tanpa libur. Setelah mendapat digital banking license, itu merubah total outlook ke depan. Karena semua user base daripada media kita bisa dipakai. Karena berarti artinya motion banking itu punya cabang di seluruh dunia sepanjang ada koneksi internet. Intinya kita sudah punya license-nya, we know how to get there, we have the strategy, we have the resources. Jadi nothing can stop us. Motion Banking juga akan terus meningkatkan layanan untuk mengaktifkan fungsi e-money, e-wallet, transfer digital,
poin loyalitas, QRIS, dan layanan perbankan inovatif lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi Motion Banking di HP Anda. Tim Liputan iNews melaporkan.